Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fansi botak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Suiko yang dengan beraninya maju menyerang monster cyborg yang memiliki level bencana naga. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 129. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 129 ini para pahlawan bertarung mengalahkan 5 monster level bencana naga. Dan kali ini si botak akhirnya turun tangan juga guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Tank Top Master yang kewalahan bertarung melawan monster level bencana naga pertama bernama Hebi Sumoka. Area pertempuran mereka diselimuti asap yang sangat tebal. Ternyata asap tersebut adalah asap beracun yang keluar dari dalam tubuh monster itu guys. Saking tebalnya asap yang menyelimuti area tersebut sampai membuat Tank Top Master mulai susah bernafas. Selain itu, akibat Tank Top Master terlalu banyak menghirup asap beracun itu, membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Jika Tank Top Master tidak segera mengalahkan monster Hebi Sumoka, asap beracun yang dikeluarkan si monster akan melapisi seluruh kota dan menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Tank Top Master menganalisa kejadian jika hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah melepaskan tekanan pada tubuhnya, menaikkan kapasitas paru-paru sampai batas maksimal, lalu melancarkan serangan pamungkas. Namun jika itu dilakukan, setelah itu dia mau tidak mau akan menghirup asap dalam jumlah banyak. Selain itu perlu beberapa menit lagi sampai bantuan pahlawan kelas S lainnya datang. Jika Tank Top Master menghirup asap beracun itu dalam sekali hirup akan membuatnya keracunan tidak berdaya dan hal fatal pun berpotensi terjadi pada dirinya. Menurutnya tidak ada cara lain selain mengorbankan diri demi keadilan meskipun nyawa adalah taruhannya. Setelah itu Tank Top Master mencoba menghirup banyak udara dan bersiap melancarkan serangan pamungkasnya. Namun secara mengejutkan datanglah Flashy Flash yang muncul dari atas dan langsung melancarkan tebasan pedangnya dalam skala besar. Setelah itu seketika menebas tubuh monster asap raksasa tersebut. Saking besarnya tebasan pedang yang dilancarkan Flashy Flash sampai membuat tanah juga ikut teriris. Namun sayangnya monster tersebut masih bisa bertahan. Tank Top Master terkejut dengan kedatangan Flashy Flash. Dia memperingatkan pahlawan berponi itu untuk berhati-hati karena monster yang akan dia hadapi itu bisa menghilang di dalam asap yang dia keluarkan. Perlahan area pertempuran diselimuti asap yang semakin tebal dan semakin lama monster tersebut mulai sulit dilihat. Setelah itu Flashy Flash mencoba mengangkat pedangnya lalu memutar dengan kecepatan tinggi sehingga menciptakan pusaran angin yang sangat besar. Setelah itu Flashy Flash melancarkan serangan tersebut bernama Rekku Sansenzan dan seketika tubuh si monster hancur berkeping-keping. Dalam benaknya Flashy Flash sendiri cukup kaget dengan jurus yang dia keluarkan barusan. Ternyata gulungan rahasia ninja yang ditinggalkan pendiri desa ninja ada gunanya juga. Dia dapat belajar banyak ilmu baru dari gulungan yang Saitama berikan kemarin. Tank Top Master yang melihat Flashy Flash berhasil mengalahkan monster level bencana naga dengan begitu mudahnya sangat terkejut. Dalam benaknya dia bertanya-tanya, apakah Flashy Flash memang sekuat ini? Tidak lama setelah itu muncullah asap beracun yang keluar dari potongan tubuh monster yang Flashy Flash kalahkan barusan. Melihat hal tersebut, Flashy Flash merasa jika kota yang mereka coba selamatkan ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Flashy Flash menginstruksikan untuk perluasan area evakuasi. Setelah itu, scene berpindah ke pertempuran monster level naga kedua, yaitu Tatsumaki. Di sana, Tatsumaki telah berhasil mengalahkan monster level naga tersebut seorang diri. Seperti biasa, dengan sombongnya Tatsumaki merasa jika perlawanan yang monster tadi berikan sia-sia belaka. Namun meski begitu, akibat pertempuran mereka berdua sampai membuat kota yang Tatsumaki lindungi malah mengalami kehancuran dalam skala besar. Dalam benaknya Tatsumaki bertanya-tanya, apakah tujuan para monster ini hanya untuk menghancurkan kota? Jika iya, maka mereka cukup berhasil melakukannya. Tatsumaki sendiri juga sudah mengakui, meskipun dia tidak terluka tapi kondisi kota mengalami rusak parah. Menurutnya, jika para pahlawan tidak cepat mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan selanjutnya, umat manusia mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Lalu scene berpindah ke pertempuran monster level naga ketiga, di mana Genos telah membakar keluarga monster tersebut dengan ledakan super besar. Meski Genos berhasil mengalahkan monster itu, tapi seperti biasa, dia juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah itu Genos tergeletak kehabisan tenaga. Dalam benaknya, meski dia berhasil mengalahkan monster bencana naga, tapi Genos tetap harus bertambah kuat setiap harinya. Namun anehnya, akhir-akhir ini label monster yang muncul juga naik secara cepat.
hingga membuatnya seperti tidak membuat banyak kemajuan. Tidak jauh dari sana, para warga yang melihat Genos berhasil mengalahkan keluarga monster level naga itu kagum dengan apa yang Genos lakukan. Akan tetapi para warga mulai khawatir dengan keadaan Genos yang rusak parah itu. Melihat para warga yang khawatir, dalam benaknya Genos hanya bisa berkata jika dia harus menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Tidak lama setelah itu datanglah bantuan dari pahlawan Neo. Scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Blue yang dengan kesusahan berhasil mengalahkan monster level bencana naga keempat. Markas pahlawan Neo bertanya bagaimana situasi lokasi pertempuran yang Blue jalani. Sambil kelelahan, Blue melaporkan jika dia berhasil mengalahkan si monster. Meskipun sebenarnya dia juga hampir dikalahkan. Blue sendiri sebenarnya tidak tahu tadi serangannya akan berefek bagi si monster tersebut atau tidak. Makanya dia berinisiatif menyerang dengan cara membabi buta. Sehingga Blue membuka semua limit dari pakaian tempur yang ia kenakan dan membuat baju tempurnya kehabisan energi. Setelah itu Blue bertanya kepada markas pusat, apakah ada lagi alarm berbahaya yang masih tersisa? Lalu markas pahlawan Neo pun memberitahunya kalau masih tersisa satu monster level bencana naga lagi yang belum dikalahkan. Mr. McCoy menambahkan kalau baik pahlawan Neo maupun pahlawan kelas S juga belum ada yang tiba di lokasi. Namun salah seorang dari asosiasi pahlawan mencoba melawan monster tersebut. Tapi menurut Mr. McCoy itu semua tidak banyak membantu. Dia akan menginformasikan berita itu kepada Raiden dan Baby Gaza yang telah selesai menjalankan misi. Namun tiba-tiba secara mengejutkan Blue malah menghancurkan baju tempur canggihnya. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi, Blue berinisiatif menghancurkan baju tempur tersebut. Dia akan maju menuju lokasi pertempuran berikutnya. Mendengar hal itu, Mr. McCoy terkejut. Dia meminta Blue untuk mengurungkan niat beraninya tersebut. Karena tanpa baju tempur kemampuan bertarung Blue akan berkurang drastis. Namun Blue merasa jika anak Blast mati di medan pertempuran, nanti pahlawan Neo tidak akan menggunakannya lagi sebagai ikon promosi. Dengan berani Blue menegaskan jika tujuannya menjadi pahlawan adalah untuk melampaui ayahnya. Blue tidak bisa hanya bersantai dan melihat hasil dari kerja keras orang lain saja. Wah, jiwa keadilan yang Blue miliki tinggi banget ya guys. Lalu scene berpindah ke pertempuran terakhir, di mana Suiko yang mencoba menghindari serangan tebasan cepat dari monster Mira. Suiko terus berlari ke sana kemari menghindari tebasan monster tersebut. Saking cepatnya serangan tersebut sampai membuat Suiko tak bisa memikirkan hal lain selain menghindar. Padahal Suiko sendiri telah berlatih jauh lebih keras daripada kakaknya. Sesaat Suiko sampai menangis. Dia merasa kurang berharga karena tidak bisa mengoptimalkan ilmu bela diri yang ia miliki. Secara mengejutkan, akhirnya Suiko berhasil tertangkap. Lalu monster Mira melemparkannya ke salah satu minimarket pinggir jalan dan menabrak rak yang ada. Tidak lama setelah itu, Suiko yang terjatuh itu melihat lemari es yang di dalamnya banyak minuman dingin. Lalu Suiko mengambil salah satu minuman yang kandungan alkoholnya 2,5% dan meminumnya sampai habis. Tiba-tiba aura yang Suiko miliki berubah. Dia akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari ilmu bela diri Meitei Ken. Sepertinya Suiko bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya kalau meminum minuman beralkohol ya guys. Kayak jurus mabuk gitulah. Tidak lama setelah itu Suiko berjalan maju dan melepas baju latihannya. Monster Mira mendeteksi jika suhu tubuh dari Suiko mulai meningkat, yang disebabkan sebuah reaksi dikarenakan mabuk. Monster Mira bertanya kepada Suiko, apakah dia sudah putus asa sampai meminum minuman beralkohol seperti itu. Namun secara mengejutkan Suiko dengan cepat malah maju dan berhasil mendaratkan tendangan bela dirinya mengenai kepala monster tersebut. Monster Mira menganalisa jika pola serangan yang dikeluarkan Suiko telah berubah. Kali ini Suiko bertarung menggunakan jurus Meitei Ken Doragon. Sambil melancarkan tendangan cepatnya, Suiko menyerang monster Mira. Serangan tersebut berhasil membuat si monster cukup tersudut, namun tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Akan tetapi dengan cepatnya monster Mira malah membalas serangan Suiko dengan pukulan super cepat. Suiko mencoba menghindari pukulan cepat tersebut, namun perlahan serangan itu berhasil mengenainya. Dalam benaknya Suiko tidak menyangka jika monster yang dia hadapi bisa dengan mudahnya beradaptasi dengan gerakan serangan yang berbeda. Akan tetapi secara tak terduga, monster Mira malah diikat oleh rantai dan tiba-tiba ditendang oleh Butterfly DX dari atas. Ternyata itu adalah serangan kombinasi dari Kusarigama dan Butterfly DX yang datang membantu. Sayangnya serangan tersebut tidak begitu berarti bagi monster itu. Butterfly DX meminta Suiko untuk menghubungi asosiasi pahlawan dan meminta bantuan agar mendapat bantuan dari pahlawan lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi pertempuran. Di sisi lain, monster Mira ternyata mempunyai data pahlawan dari Butterfly DX dan Kusarigama.
Si monster meremehkan kedua pahlawan kelas A yang memberikan bantuan itu, sambil berkata jika dia tidak berkesan dengan kedua pahlawan tersebut. Kusarigama mencoba menyerang monster Mira dengan sabit yang dia bawa, dan dari sisi sebelahnya Butterfly DX juga menyerang si monster dengan serangannya. Melihat serangan kombinasi tersebut, Suiko merasa jika kali ini si monster cukup tersudut dan dia akan menyerangnya sebagai serangan penutup. Lalu dengan pukulan bela dirinya, Suiko memukul perut monster tersebut dengan sangat keras. Namun sayangnya efek dari serangan tersebut hanya membuat si monster sedikit merasakan getaran kecil. Monster Mira menganalisa jika kerusakan yang dia terima dari serangan kombinasi barusan hanyalah 0,4% saja. Setelah itu monster Mira malah menyerang ketika pahlawan kelas A itu dengan pukulan secara bertubi-tubi. Dan beberapa saat kemudian Suiko, Kusarigama, dan Butterfly DX berhasil dikalahkan. Monster Mira sampai menggenggam kepala Suiko hingga dia mulai kehilangan kesadaran. Namun tiba-tiba datanglah beberapa pahlawan penolong lagi yang sampai di lokasi pertempuran. Ternyata mereka adalah asosiasi korban nama pahlawan. Dengan sok gagah berani, mereka semua bersiap untuk menyerang monster level bencana naga itu. Lalu mereka pun berbondong-bondong maju untuk menyerang. Suiko yang mengetahui kekuatan para pahlawan itu jauh di bawah monster Mira berteriak dan meminta mereka untuk mundur. Namun mereka semua malah satu persatu melancarkan serangannya. 5 anggota asosiasi korban nama pahlawan menyerang monster tersebut secara bersamaan. Dan benar saja serangan itu memang berhasil mengenai si monster. Tapi serangan yang mereka lancarkan tidak berarti apa-apa bagi monster Mira. Si monster bahkan sampai mengira jika mereka semua ini adalah serangga milik asosiasi pahlawan saja. Karena dalam database-nya tidak menemukan data mereka semua yang berada di bawah kelas B. Setelah itu monster Mira malah mengeluarkan bola yang diselimuti listrik dari tangan-tangannya dan menyerang mereka. Salah satu serangannya mengenai sebuah gedung besar yang ada di belakang. Saking besarnya serangan tersebut sampai membuat gedung itu berlubang sangat besar, guys. Melihat serangan mengerikan barusan, sontak para pahlawan teri itu yang tadinya berani langsung berlarian ketakutan. Sedangkan si botak yang belum sampai menyerang bertanya balik kepada mereka semua. Bukankah rencana mereka sebenarnya mau pamer lalu mengganti nama jelek mereka semua? Namun para pahlawan teri itu menjawab jika musuhnya terlalu kuat dan mereka lebih memilih untuk mundur saja. Saat si monster bersiap menyerang para pahlawan teri itu dengan bola listrik dalam jumlah banyak, monster Mira melihat Saitama. Dia memberitahu kalau dia mempunyai data tentang Saitama, sang pahlawan kelas A. Penampilan, nama, dan semua tentang Saitama terdengar lemah. Hal tersebut membuat si monster tidak terlalu tertarik kepada Saitama. Setelah itu si monster berkata, "Musnahlah si botak berjubah." Namun belum sampai monster level naga itu melancarkan serangannya, secara tak terduga si botak langsung menyerang si monster dengan sekali pukul sambil bertanya, "Siapa yang kau panggil botak berjubah?" Dan seketika monster Mira langsung hancur berkeping-keping. Para pahlawan teri itu kaget, bukannya kagum dengan kekuatan yang Saitama keluarkan, mereka malah memuji Saitama sebagai ketua asosiasi korban nama pahlawan. Setelah itu, organisasi korban nama pahlawan berjalan menuju kota yang lain untuk menunjukkan aksi konyol mereka selanjutnya. Namun, salah seorang anggota korban nama pahlawan yang bernama Red Nose sepertinya memiliki IQ sedikit di atas anggota yang lainnya. Dia merasa jika serangan yang dilancarkan Saitama barusan itu memang benar-benar kuat. Kusarigama dan Butterfly DX yang meski terluka juga terkejut setelah menyaksikan aksi dari Saitama barusan. Menurut Butterfly DX, sepertinya apa yang dikatakan Forte tentang kekuatan dari Saitama yang overpower memanglah benar. Tidak jauh dari belakang Butterfly DX dan Kusarigama ada Blue yang kebetulan baru saja sampai dan rencananya mau memberikan bantuan. Namun dia sendiri juga tidak menyangka sesampainya di lokasi kejadian malah disajikan aksi yang mencengangkan dari si botak. Blue menyadari jika serangan barusan adalah dari orang yang membawa pergi Amaimas beberapa waktu lalu. Saking besarnya kekuatan yang Saitama tunjukkan sampai membuat Blue merasa jika barusan dia seperti melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan Suiko yang terluka itu sampai mencubit pipinya, seakan dia tidak percaya ada seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan monster dengan level bencana naga dengan sekali pukul saja. Akhirnya momen di mana para pahlawan mengetahui kekuatan dari Saitama telah dimulai, walaupun baru beberapa pahlawan saja yang mengetahuinya. Apakah setelah kejadian ini nama dari si botak berjubah akan jadi tenar dan kekuatannya makin diketahui banyak orang? Atau justru ada kejadian konyol lagi yang akan Saitama lakukan? Sayang sekali Shin Manga One chapter 129 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 129 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang berhasil mengalahkan seekor monster level bencana naga dengan sekali pukul saja, membuat beberapa pahlawan yang ada di sekitarnya sampai kaget dan terdiam membisu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.